Al-hikmah secara bahasa adalah wad'ul asya' fi mawadhi'iha, yaitu meletakkan sesuatu pada sesuai dengan tempatnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Adapun secara istilah, maka kita bisa memahami, ya, berarti dia adalah mengendalikan ucapan dan perbuatan agar sesuai dengan tempat dan waktu yang tepat, sehingga dapat diterima dan cocok dengan keadaan serta situasi. Ya, bagaimana seorang mengendalikan ucapan dan perbuatannya sehingga sesuai dengan tempat dan waktu. Waktunya tepat, ya, tempatnya juga tepat, sehingga dia bisa diterima dan cocok dalam keadaan serta situasi. Oleh karena itu, dengan ringkas kita katakan, hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang benar secara syar'i dan rasional. Ya, dia secara syar'i dan juga rasional. Ini yang namanya hikmah. Ini yang namanya hikmah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ya, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Allah inginkan. Barang siapa yang telah diberikan wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ya, ada sebagian ahli tafsir, ayul ikhwan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian. Nah, di sini tampaknya pesertanya masih ada yang belum menikah atau sudah menikah semua. Sudah menikah semua atau masih ada yang belum menikah? Monggo silahkan. Baik, sudah menikah semua ya. Oleh karena itu ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, kita perlu belajar ya, sama-sama kita belajar dan memperbaiki diri kita. Dan masalah hikmah ini, para ulama banyak menyebutkan tafsir dari hikmah, tapi secara ringkas, ya, di dalam tafsir yang namanya hikmah itu adalah apa? Adalah Cuma dikit pesan. yang namanya hikmah, ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, adalah isabatul haqqi, ya, fil af'ali wal aqwal, adalah benar dalam perbuatan dan perkataan, ya, benar dalam perkataan dan perbuatan. Bagaimana seorang bisa benar dalam perkataan dan perbuatannya? Kan kita katakan tadi Allah yu'til hikmata may yasha. Ya, Allah memberikan hikmah kepada yang dikehendakinya. Siapa yang diberikan hikmah, maka telah diberikan kebaikan yang banyak. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan arti dari hikmah, salah satunya adalah al-ilmun nafi' wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Ya. Dan ternyata tidak ada pertentangan antara tafsir yang pertama dengan yang kedua yang kita sebutkan. Yang ditafsirkan oleh para ulama. Kenapa? Karena untuk mendapatkan al-istabah, yaitu benar dalam perkataan dan perbuatan, maka seorang itu harus berilmu dan juga beramal soleh. Nanti akan kita bahas insya Allah. Bagaimana cara agar kita bisa menempuh, ya, mendapatkan hikmah dalam ucapan dan tindakan? Yang pertama, kita harus belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama. Yang namanya belajar ilmu agama memang tidak harus mondok di pondok pesantren. Tidak harus. Yang menjadi ahlus suffah, yang tinggal di zaman Nabi SAW di masjid, yang mondok, kalau bahasa kita mondok di masjid, itu tidak sebanyak, artinya sangat sedikit dibanding para sahabat yang tinggal di luar masjid, yang di rumahnya. Nah, kita katakan, untuk belajar agama memang tidak harus masuk di pondok pesantren, tetapi yang paling penting kita adalah memiliki guru, ya, yang mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, langkah yang pertama harus kita tempuh adalah belajar ilmu syar'i.
membekali dengan ilmu yang benar dari Al-Quran dan juga As-Sunnah sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah agar ilmu menjadi dasar. Ilmu yang kita dapatkan ini menjadi dasar setiap ucapan dan perbuatan kita. Oleh karena itu kita bisa, ayo ikhwan, ketika kita berbuat kita merasa ya selalu memiliki dalil. Ada dalilnya baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi kita melakukan bukan untuk pembenaran apa yang kita eh, lakukan ya, tetapi untuk melaksanakan kebenaran. Jadi jangan adakan pembenaran atas apa yang kita lakukan, tapi kita gunakan ilmu itu untuk melaksanakan kebenaran dalam ilmu tersebut. Oleh karena itu kita bisa melihat hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9? Maka jawabannya tidak mungkin sama. Kemudian cara yang kedua adalah bertafakkur, berpikir secara mendalam terhadap situasi. Maka kita perlu melihat ya untuk menerapkan hikmah setelah kita belajar ilmu syar'i, maka kita harus berpikir ya secara mendalam terhadap situasi yang kita hadapi. Sebelum berbicara atau bertindak, maka berhentilah sejenak dan renungkan. Kita merenung, tanya kepada diri kita sendiri, apakah ucapan atau tindakan kita sudah sesuai dengan keadaan ataukah belum? Apakah di dalam perbuatan kita ini atau perkataan kita ada maslahat atau justru membawa mudarat? Begitu pula, apakah nanti bisa disalahpahami sebagai sikap yang berlebih-lebihan atau melampaui batas, atau justru malah sebaliknya, tidak melakukan apa-apa. Maka orang yang berakal, ya, orang yang memiliki hikmah, maka mereka tidak terburu-buru di dalam berkata dan berucap dan melakukan sesuatu. Maka ta'anni, pentingnya al-anah, yaitu tenang. Pentingnya seorang itu memiliki sifat al-anah, yaitu tenang dan juga sabar, tidak tergesa-gesa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ajalatu minasyaiton. Sesungguhnya sifat tergesa-gesa itu adalah dari syaitan. Wal anatu minallah, dan sifat yang tenang, ya tidak terburu-buru, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam pendidikan anak harus kita pikirkan bagaimana kita jangan sampai terburu-buru mengambil keputusan.